Sistem Super Devouring. Bab 371 Sang Master Sejati muncul. Oke. Pria terkemuka itu mengangguk. Dia juga tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan banyak, dan sebagai kapten tim, dia tentu harus memberikan beberapa keuntungan kepada anggota tim, sehingga tim tidak akan mudah berantakan. Pria berambut panjang itu tidak membuang-buang kata dan langsung bergegas menuju Ye Xuan. 32 kekuatan naga. 4 naga lebih tinggi dari Ye Xuan. Bahkan para elit sekte besar harus berhati-hati saat menghadapi celah 4 naga. Namun, pria berambut panjang dengan 32 kekuatan naga itu masih tidak bisa melewati satu gerakan pun di tangan Ye Xuan. Meskipun Ye Xuan hanya memiliki 28 kekuatan naga, keterampilan tubuh Tian Chan-nya telah dilatih hingga 60% dari api, ditambah bonus kecepatan gerakan 20%, kecepatannya 30% lebih cepat daripada pria berambut panjang itu. Kecepatan 30% sudah cukup untuk membunuh lawan dalam hitungan detik. Kepala lainnya terbang dan berguling ke tangan pria terkemuka itu. Dan Ye Xuan telah mengambil cincin Qian Kun milik orang mati itu. Oh, ada banyak hal. Ye Xuan melahap benda-benda di cincin Qian Kun tanpa ragu-ragu, dan kekuatannya meningkat pesat. Saat ini, dia hampir mencapai 29 naga. Melihat ketidaksetujuan Ye Xuan, mata pria terkemuka itu berkedip dan berkata, aku tidak menyangka akan membuat kesalahan 2 kali berturut-turut. Sekarang aku memberimu kesempatan. Bergabunglah dengan kami dan aku bisa memaafkan kematian mereka berdua. Bergabung denganmu. Aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan memegang pedang 8 kehancuran dengan erat. Pada saat yang sama, dia juga melihat sekeliling dan melihat bahwa banyak orang di sekitar tampaknya telah memperhatikan tempat ini. Kalau begitu, pergilah dan temani mereka. Pria terkemuka itu berteriak dengan marah, mengeluarkan pisau besar, dan bergegas menuju Ye Xuan. 35 kekuatan naga. 28 kekuatan naga. Ada celah 7 naga di antara kedua alam ini. Bahkan para elit dari sekte-sekte utama di daerah ini mungkin tidak dapat melewati celah yang begitu besar. Orang-orang di sekitar juga menebak-nebak dalam hati mereka, dari golongan mana Ye Xuan berasal, dan dia mampu menantang level yang lebih tinggi. Beberapa orang bahkan berspekulasi apakah Ye Xuan akan membunuh master kekuatan 35 naga ini. Namun, kebanyakan orang mengira bahwa Ye Xuan tidak akan mampu bertahan dari satu gerakan pun di tangan lawan. Dentang. Pria terkemuka itu menebas dengan pedangnya, dan Ye Xuan, yang memegang pedang 8 Desolate, menahannya. Bagaimana ini mungkin? Pria terkemuka itu merasa luar biasa. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada lebih banyak naga terbang yang berputar-putar di luar tubuh Ye Xuan. 28 naga, 2 yang besar, dan 8 yang kecil. Tapi sekarang, hanya ada 10, 3 yang besar, dan 7 yang kecil. Kekuatan 37 naga. Lebih tinggi darinya. Dalam sekejap, pria terkemuka itu tiba-tiba menyadari bahwa Ye Xuan pasti telah menggunakan seni bela diri untuk meningkatkan wilayahnya. Namun, seni bela diri semacam ini umumnya hanya dapat meningkatkan 1 atau 2 naga, dan jarang untuk meningkatkan 3 naga. Saya belum pernah mendengar tentang peningkatan kekuatan 9 naga. Mengerikan sekali, aku benar-benar lupa dengan masalah ini. Sebelum waktunya habis, aku akan meningkatkan kekuatanku terlebih dahulu untuk melindungi diriku sendiri. Wajah Ye Xuan menjadi muram, dan dia menepis pisau besar itu dengan pedang. Kemudian sosoknya melesat, dan sebuah kepala jatuh ke tanah. Pembunuhan instan. Setelah menggunakan Beast King's Rage, dia melonjak hingga 9 naga dan mencapai kekuatan 37 naga. Dengan tambahan bonus kecepatan gerakan 20%, bahkan jika dia tidak menggunakan seni bela diri gerakan tubuh, dia sebanding dengan seorang prajurit dengan 45 naga. Membunuh 35 naga dalam hitungan detik itu mudah. Setelah membunuh pria terkemuka, Ye Xuan dengan cepat menyingkirkan cincin Qian Kun dan kemudian melahapnya. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan 29 naga. Perintah itu berbunyi, dan naga terbang di sekitar Ye Xuan bertambah 1 naga lagi. 38 naga. Seluruh penonton tercengang. Situasi ini di luar pemahaman mereka. Tiba-tiba, 9 naga terbang tinggi, dan setelah membunuh orang, mereka menerobos dalam pertempuran dan menambah naga lainnya. Ini terlalu bertentangan dengan langit. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan dengan cepat bergegas keluar, dan dalam waktu kurang dari 2 detik, 4 orang yang tersisa dalam tim semuanya terbunuh olehnya. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan 30 naga. Perintah lain terdengar.
Segera setelah itu, naga terbang lainnya ditambahkan. 39 naga. Mengerikan. Mayat binatang suci hanya cukup untuk menggunakan amarah Raja Binatang sekali lagi. Ye Xuan agak tidak berdaya. Tidak banyak mayat binatang suci di cincin Qiankun orang-orang ini, dan dengan miliknya sendiri, itu hanya cukup untuk menggunakan amarah Raja Binatang sekali. Karena itu, dia tidak bisa membuang-buang waktu ini. Ayo pergi. Setelah membunuh 7 orang berturut-turut, Ye Xuan berbalik dan melarikan diri. Dia ingin memberi kesan yang salah kepada yang lain, membuat mereka berpikir bahwa amarah Raja Binatangnya memiliki efek samping. Benar saja, setelah dia pergi, banyak orang segera mengikutinya, lebih dari 30 orang secara keseluruhan. Orang-orang ini semuanya adalah lebih dari 30 naga, dan di antara mereka ada seorang master dari 40 naga, memimpin para master keluarga. Kelompok orang ini mengikuti Ye Xuan dan juga menarik perhatian pasukan utama, tetapi mereka tidak peduli. Bagaimanapun, masih ada ratusan orang di sini, dan mereka yang memiliki kurang dari 40 naga adalah umpan meriam. Lebih dari 30 umpan meriam bukanlah apa-apa. Namun, yang mengejutkan mereka adalah bahwa kelompok orang ini telah lama pergi, tetapi tidak ada yang kembali. Bahkan seorang pun tidak. Pada saat yang sama, ada orang lain di kerumunan, Ye Xuan, yang menunjukkan wajah aslinya. Lebih dari 30 orang yang mengejarnya telah dibunuh olehnya, tidak ada seorang pun yang tersisa, bahkan master dengan 40 kekuatan naga. Keuntungannya juga sangat besar, memungkinkannya untuk menerobos ke 33 kekuatan naga. Pada saat ini, dia tidak takut pada apapun kecuali sekte besar dengan 50 kekuatan naga. Namun, masih ada masalah yang mengganggunya. Sungguh tragis, mayat binatang suci itu masih cukup untuk menggunakan amarah Raja Binatang buas sekali. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada saat ini, semuanya. Tiba-tiba sebuah sosok jatuh dari langit. Itu adalah seekor burung bangau putih, dan di punggung burung bangau putih itu berdiri seorang pria bertopeng dengan pakaian putih. Siapa? Ratusan master di bawah itu mendongak dan saling memandang dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Semuanya, peta kulit binatang itu dikirim olehku. Pria misterius berpakaian putih itu berteriak. Mendengar ini, semua orang tercengang. Master yang sebenarnya, akhirnya muncul. Seperti yang dikatakan oleh peta kulit binatang itu, aku menemukan situs sekte Baoshu lainnya ribuan tahun yang lalu, tetapi karena aku tidak cukup kuat, aku meminta semua orang untuk menjelajah bersama. Pria misterius berpakaian putih itu berkata, lalu berhenti, lalu berkata, baiklah, aku tidak akan mengatakan omong kosong lagi, mari kita langsung ke intinya. Aku tidak tahu apakah kamu tahu bahwa tanah di bawah kakimu sebenarnya adalah tempat berbahaya yang disebut tebing angin ribuan tahun yang lalu. Dan situs penanaman sekte Baoshu lainnya ada di tebing angin hitam ini, yaitu, tepat di bawah kakimu. Setelah mendengar fakta yang dikatakan oleh pria misterius berpakaian putih itu, semua orang yang hadir terkejut. Ternyata mereka berada di atas situs tersebut. Apa tebing angin hitam ini? Seseorang bertanya dengan heran. Bab 372 memasuki bawah tanah. Tebing angin hitam adalah tempat yang sangat berbahaya 1000 tahun yang lalu. Ada sejumlah besar binatang suci terbang, termasuk elang petir langit dengan 60 kekuatan naga. Pemimpin sekte pohon harta karun secara tidak sengaja menemukan bahwa tanah di tebing angin hitam cocok untuk ditanami, jadi dia membuka sebuah gua dan mulai menanam. Pria misterius berpakaian putih itu menjelaskan. Lalu bagaimana kamu tahu ini? Apakah kamu pernah melihat pohon harta karun 7 warna? Seseorang mendongak dan bertanya dengan keras. Aku tidak perlu memberitahumu ini, tetapi kamu bisa mulai sekarang. Gali saja sekitar 500 meter dan kamu akan tahu. Jarak 1000 meter mudah bagimu. Pria misterius berpakaian putih itu menjawab. Turun, 1000 meter. Ini memang bukan masalah besar bagi semua orang yang hadir. Pada saat itu, beberapa orang mulai menggali dengan tangan kosong. Mereka memiliki 30 kekuatan naga dan kulit mereka lebih keras dari baja. Menggali sedikit tanah itu mudah saja. Sedangkan untuk tanah yang dihasilkan, dapat disimpan di cincin Qiankun. Banyak orang yang percaya pada pria misterius berpakaian putih itu dan mulai membagi area tersebut lalu menggali ke bawah. Ye Xuan juga berlari jauh dan mulai mengebor ke bawah setelah memastikan tidak ada orang lain di sekitarnya. Dia menggali sekitar 10 meter dan memanggil Megatron. Xiao Tian, bawa ekskavator, tidak, bawa bor. Ye Xuan memberi perintah dalam benaknya.
Megatron telah menandatangani kontrak perbudakan dengannya, jadi Megatron mampu menyulap sebuah menara sebelumnya. Itu adalah transformer, dan mengebor 1000 meter sangatlah mudah baginya. Ye Xuan sebenarnya bisa menggalinya sendiri, tetapi dia harus memperhatikan apakah ada orang yang datang untuk menyerangnya secara diam, jadi Megatron melakukannya untuknya. Jarak 500 meter pun dengan cepat tercapai. Ketika Ye Xuan merasakan berita dari Megatron di dalam hatinya, dia mengebor ke bawah lagi. Dia menyelam ke bawah, dan setelah melewati formasi aneh, dia tiba di sebuah gua besar. 1000 meter di bawah tanah awalnya adalah tempat yang sangat gelap, tetapi setelah Ye Xuan turun, dia melihat cahaya putih yang luas, dan darah rusa pemburu harta karun di tubuhnya juga mendidih saat ini. Gua ini sebenarnya penuh dengan harta karun alam. Cahaya yang dipancarkan oleh harta karun alam ini hampir membutakan mata Ye Xuan. Sial, ini nyata. Ye Xuan terkejut dan segera mulai mengumpulkan harta karun alam ini ke dalam ruang yang melahap. Barang-barang yang dikumpulkannya sekarang sudah cukup untuk membeli seni bela diri tingkat surga. Gua ini sangat besar dan bersilangan, yang mengingatkan Ye Xuan pada istana bawah tanah laut dalam. Pada saat itu, Ye Xuan juga mulai mengumpulkannya dengan cepat. Bahkan jika dia tidak memiliki darah rusa pemburu harta karun, dia dapat dengan cepat mengumpulkan harta karun alam ini karena jumlahnya terlalu banyak. Tanah harta karun. Ini benar-benar tanah harta karun. Namun, ketika dia mulai mengumpulkan harta karun alam, terdengar ledakan gemuruh di dalam gua. Tampaknya seseorang bertemu dan mengambil tindakan. Tempat penanaman ini didukung oleh formasi, tetapi kamu harus berhati-hati saat mengambil tindakan untuk menghindari keruntuhan. Ye Xuan mengingatkan dirinya sendiri dalam hatinya. Meskipun tanah dari ketinggian 1000 meter tidak akan membunuhnya, itu akan sangat menyakitkan. Sakit, tetapi jika harta karun ini tenggelam, itu akan merepotkan. Dia mulai mengumpulkan harta karun dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, apa yang dikumpulkannya jauh lebih banyak daripada tim 7 orang yang baru saja dibunuhnya. Dia benar-benar tidak datang ke tempat yang salah. Itu adalah petualangan yang langka. Gua-gua itu saling bersilangan dan medannya sangat rumit. Ada juga jalan yang mengarah ke bawah. Ye Xuan mengumpulkan semuanya di sepanjang jalan. Hah! Apakah ada orang? Sebuah sosok muncul dalam jangkauan indera Ye Xuan. Seorang prajurit tunggal seperti ini biasanya tidak terlalu kuat. Jika dia pernah bertemu dengannya sebelumnya, dia mungkin akan sedikit takut. Tapi sekarang, dia sama sekali tidak takut. Dia bergegas menuju pria itu. Hah, apakah itu anak kecil yang dipisahkan dari keluarganya? Mati saja. Prajurit yang bertemu Ye Xuan adalah seorang prajurit dengan kekuatan 35 naga, tetapi dia dipenggal oleh Ye Xuan hanya setelah 1 kali pertemuan. Hanya 35 naga yang berani pamer di hadapanku. Ye Xuan menyingkirkan tubuhnya dan cincin Qian Kun. Tidak banyak barang di cincin Qian Kun orang ini, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia terus mengumpulkan. Sepanjang jalan, dia melihat beberapa prajurit penyendiri, yang semuanya berkekuatan sekitar 35 naga, tidak terlalu kuat. Paling banyak, dia hanya bertemu 3 orang. Hah! Satu tim yang beranggotakan 10 orang. Ye Xuan menyipitkan matanya. Dalam jangkauan inderanya, ada satu tim yang beranggotakan 10 orang. Dia tidak tahu apakah mereka adalah murid dari satu sekte atau beberapa keluarga. Tentu saja, itu juga bisa menjadi tim yang dibentuk oleh prajurit individu itu sendiri. Setelah beberapa saat berpikir, dia merasa harus menyerah. Jika dia bertemu seorang prajurit dengan 40 naga, dia bisa membunuhnya dalam kondisinya saat ini, tetapi dia harus menggunakan amarah Raja Binatang. Dan amarah Raja Binatang, dia hanya bisa menggunakannya sekali. Jika dia menyia-nyiakannya di sini, apa yang akan dia gunakan untuk bersaing dengan orang-orang dari sekte itu ketika dia bertemu buah 7 warna nanti? Agar tidak kehilangan yang besar karena yang kecil, dia pikir lebih baik melupakannya. Lokasi penanaman kedua sekte Baoshu ini benar-benar terlalu asteris. Keempat dindingnya semuanya ditutupi dengan harta alam, yang membuat Ye Xuan sangat senang. Namun, tanaman-tanaman ini tidak memiliki vitalitas yang kuat, jadi mereka hanya dapat bertahan hidup paling lama 100 tahun. Setelah beberapa saat, mereka akan layu. Namun, Ye Xuan tidak kecewa. Vitalitas langit dan bumi di gua penanaman ini tidak lebih buruk daripada di daratan. Tampaknya memang ada tanaman dengan vitalitas kuat yang menyerap nutrisi dari tanah untuk mempertahankan kelangsungan hidup begitu banyak harta alam.
Ye Xuan berpikir dalam hati, dan kecepatannya tidak dapat membantu tetapi bertambah cepat, karena di gua penanaman ini, mungkin ada pohon harta 7 warna yang dapat menciptakan master yang tak terhitung jumlahnya dengan 60 kekuatan naga. Dia mengumpulkan dan melahap pada saat yang sama, dan tanpa disadari, tingkat kultivasinya meningkat selangkah lebih maju dan mencapai 34 kekuatan naga. Dia tidak bersantai, dan terus mengumpulkan harta alam dan mengganggu para pejuang tunggal itu. Hanya dengan cara ini, dia akan memenuhi syarat untuk menghadapi sekte-sekte besar pada akhirnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Pada saat ini, sudah setengah jam sejak Ye Xuan memasuki tanah. Dalam setengah jam ini, wilayahnya meningkat lagi, mencapai 35 kekuatan naga. Jika dia menggunakan amarah Raja Binatang Buas, dia bisa mencapai 45 naga. Pada saat itu, dengan kelincahan 20%, kecepatannya akan setara dengan 55 naga. Namun, ini tidak cukup. Bagaimanapun, gerakan tubuh dan seni bela diri para master itu mungkin sangat maju. Pada saat ini, Ye Xuan menemukan lorong lain yang mengarah ke bawah. Ini adalah keenam kalinya dia turun. Dia memperkirakan bahwa dia telah pergi sekitar 1.500 meter di bawah tanah. Pada saat ini, alisnya tiba-tiba berkumpul, karena dia melihat kabut ungu hitam muncul di depannya. Reaksi pertamanya memberitahunya bahwa itu adalah kabut beracun. Bab 373 Wanita yang Diburu. Benar saja, penanaman semacam ini berbahaya. Hati Ye Xuan bergetar, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Mengapa pria misterius berpakaian putih yang membagikan peta kulit binatang itu tidak mengumpulkan harta karun alam ini terlebih dahulu? Mungkinkah dia meremehkannya? Tidak mungkin. Karena jika semua harta karun alam ini dijumlahkan, itu akan menjadi angka astronomi. Ada yang mencurigakan. Ye Xuan menyipitkan matanya, lalu mengeluarkan harta karun alam yang tidak berharga dari ruang yang melahap dan melemparkannya. Harta karun alam ini langsung layu dalam sedetik setelah dilemparkan ke dalam kabut beracun. Benar saja, itu kabut beracun. Aku tidak tahu apakah garis keturunan Wan Huaku dapat menahannya. Ye Xuan memikirkannya dalam hatinya, mengeluarkan tubuh seseorang yang baru saja dia bunuh, dan melemparkannya. Meskipun sangat tidak manusiawi untuk melakukan ini adalah satu-satunya cara untuk melakukannya sekarang. Mayat ini adalah seorang prajurit dengan kekuatan 30 naga ketika dia masih hidup. Dia memiliki fisik yang kuat dan memiliki ketahanan tertentu terhadap racun. Mayat ini dilemparkan ke dalam, dan 3 menit kemudian, 7 lubangnya mulai berdarah, kulitnya mulai bernanah, dan kemudian berubah menjadi genangan darah. Butuh waktu sekitar 5 menit dari masuk hingga berubah menjadi genangan darah. Sungguh mengerikan, tulang-tulangnya meleleh. Jantung Ye Xuan bergetar dan dia menelan ludahnya. Namun, fisiknya lebih kuat dari mayat ini, dan dia memiliki pertahanan ki sejati. Ada juga darah Wan Hua di tubuhnya, jadi dia seharusnya bisa bertahan 2 atau 3 kali lebih lama. Namun, ini tidak cukup. Dia juga mendapat banyak pil detoksifikasi yang berharga dari orang-orang yang dia bunuh. Sebagai asuransi, dia menukar manik-manik penghindar racun dari ruang melahap. Sayangnya, tidak ada harta karun tingkat surga, dan pil detoksifikasi tingkat surga juga perlu disempurnakan. Dia tidak memiliki bahan yang ditentukan. Jadi, dia hanya bisa turun dan melihat. Semakin kuat kekuatannya, semakin takut mati. Sekarang Ye Xuan masih bertindak lebih hati-hati. Dia pertama kali memasuki kabut racun dan tinggal di dalam kabut racun untuk beberapa saat untuk melihat. Ki sejati tidak dapat sepenuhnya menahan kabut racun, lupakan saja, mari kita paparkan sepenuhnya pada kabut racun ini terlebih dahulu. Ye Xuan menarik ki sejatinya. Segera, dia mendengar perintah sistem. Ding, inangnya telah diracuni, dan detoksifikasi telah dimulai. Mendengar ini, mata Ye Xuan berbinar. Garis keturunan Wan Hua efektif. Namun, kabut racun yang tidak diketahui ini terlalu maju, dan efek detoksifikasi garis keturunan Wan Hua sangat lambat. Namun Ye Xuan tidak terburu-buru, dan membiarkan yang lain turun untuk menjelajahi jalan terlebih dahulu. Dengan cara ini, meskipun barang-barang diambil oleh mereka terlebih dahulu, itu aman. Memasuki tempat seperti itu bukan tentang siapa yang berjalan lebih cepat, tetapi siapa yang lebih kuat dan siapa yang bisa keluar hidup-hidup. Setelah lebih dari 20 menit, garis keturunan Wan Hua akhirnya berhasil dalam detoksifikasi. Detoksifikasi yang berhasil berarti bahwa Ye Xuan kebal terhadap kabut racun ini, dan darahnya adalah penawarnya.
Oke, sekarang aku tidak takut dengan kabut racun ini. Ye Xuan berkata dalam hatinya, lalu mulai berjalan turun. Selama waktu ini, dia juga mendengar banyak suara, beberapa besar dan beberapa kecil, datang dari bawah. Tampaknya pasukan itu telah memulai perang. Aku tidak tahu siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Ye Xuan berjalan turun sepanjang jalan, dan dia juga menemukan banyak harta karun alam di jalan, tetapi semua harta karun alam ini beracun. Beberapa racun sangat beracun hanya jika tertelan, dan beberapa racun akan meracuni Anda segera setelah Anda menyentuhnya. Demi keamanan, Ye Xuan tidak mengambilnya. Bagaimanapun, garis keturunan tambahannya hanya maju. Dia berjalan turun sekitar 50 meter dan tiba di ruang terbuka yang luas, seukuran lapangan basket. Namun, saat dia tiba, semburan langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar di telinganya, datang dari lorong lain. 8 orang. Ye Xuan mengerutkan kening dan bersembunyi di sudut. Lapisan ini dipenuhi kabut beracun, dan semua harta karun alam bertipe gelap, jadi tampak agak redup. Tepat sekali bahwa dia bisa menggunakan garis keturunan macan tutul bayangan untuk bersembunyi. Ketuk, ketuk, ketuk. Langkah kaki itu mendekat dengan cepat, dan tak lama kemudian, sesosok tubuh bergegas keluar dari lorong lain. Sosok itu adalah seorang wanita. Kemudian, 7 orang lainnya mengikuti. Gadis Xie, jangan lari. Sebuah suara berat terdengar, dan pembicaranya adalah pria botak yang memimpin 7 orang itu. Pada saat ini, wanita di depan tiba-tiba berhenti, lalu berbalik, dan kemudian suara wanita yang lemah terdengar, apa yang Anda inginkan? Nona Xie, Anda menanyakan pertanyaan ini. Kami membunuh keluarga Xie Anda. Jika Anda berhasil keluar, Anda pasti akan menimbulkan masalah bagi kami, jadi kami hanya bisa membungkam Anda selamanya. Suara pria botak itu terus terdengar. Anda bukan lawan saya. Wanita itu berkata dengan dingin. Pria botak itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Xie, Anda masih belum mengerti situasinya. Bahkan jika kami ber7 orang bertambah, kami bukanlah lawan Anda, tetapi kami dapat membatasi Anda untuk meminum pil detoksifikasi. Selama Anda diracuni dan efektivitas tempur Anda sangat berkurang, maka akan mudah bagi kami untuk membunuh Anda. Kalau begitu, Anda bisa mencoba. Wanita itu berkata dengan suara rendah, dan tiba-tiba mengeluarkan pil detoksifikasi dari cincin Qian Kun dan bersiap untuk memasukkannya ke dalam mulutnya. Namun saat ini, lebih dari 10 serangan tiba-tiba muncul, memaksanya untuk berhenti. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menelan pil detoksifikasi, yang menunjukkan betapa ganasnya serangan ke7 orang itu. Dalam sekejap, wanita itu bertarung dengan ke7 orang itu. Ye Xuan, yang bersembunyi di sudut, menyaksikan pertempuran itu. Dia tampak seperti baru berusia sekitar 20 tahun, tetapi dia memiliki kekuatan 40 naga. Dia tampaknya merupakan keturunan dari kekuatan yang kuat. Ye Xuan melihat alam wanita itu sekilas. Sedangkan untuk 7 orang lainnya, kekuatan mereka berada di antara 36 naga dan 38 naga. Meskipun alam kelompok orang ini tidak sebaik wanita itu, mereka berpengalaman dan memiliki keunggulan dalam jumlah, sehingga mereka mengalahkan wanita itu tanpa ada kesempatan untuk melawan. Wanita itu melawan sambil mundur. Dia ingin menelan pil detoksifikasi, tetapi dia tidak dapat melakukannya karena batasan orang-orang ini. Dia menyesal mengapa dia tidak mengambil satu ketika dia melarikan diri tadi. Dia tidak mengingatnya sampai sekarang. Dia masih memiliki terlalu sedikit pengalaman. Kedua belah pihak bertarung, dan pedang serta bayangan menerangi seluruh gua. Untungnya, Ye Xuan ada di sudut, kalau tidak dia akan terekspos. Pada saat ini, darah wanita itu tiba-tiba mengalir, dan dia tidak bisa berhenti memuntahkan darah. Cacat ini ditangkap oleh 7 lawan, dan mereka segera menyerang dengan sekuat tenaga. Bang! Wanita itu agak lambat untuk melawan, dan tertusuk pedang di bahu dan terbang keluar. Sepertinya dia telah diracuni. Nona Xie, menyerahlah. Jangan khawatir, aku akan memberimu kematian yang cepat. Pria botak itu melangkah maju perlahan. Wanita itu mendengus dingin. Dia berpikir cepat dalam benaknya untuk melihat apakah ada jalan keluar. Saat dia berpikir, pria botak itu tiba-tiba menyerang, dan tebasan ganas menyapu ke arah wanita itu. Bang! Wanita itu dengan mudah menangkisnya. Nona Xie, kamu masih belum menyerah. Baiklah, mari kita serang bersama dan bunuh dia. Pria botak itu memberi perintah. Saat berikutnya, serangan yang tak terhitung jumlahnya menyerang wanita itu. Bab 374 Keluarga Xie.
Bang! 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 Meskipun wanita itu diracuni, dia masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Namun, wajahnya menjadi semakin suram. Sekarang dia memang bisa bertahan untuk sementara waktu, tetapi kabut beracun itu dengan cepat menyerang tubuhnya. Berapa lama dia bisa bertahan? Bang! 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 Wanita itu masih melawan dan mundur. Dia melihat jalan yang mengarah ke atas dari belakang. Selama dia naik, dia mungkin bisa bertahan hidup. Namun, serangannya membuat racun itu menyerang lebih cepat. Embun. Wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah lagi. Telinganya sudah mulai mengeluarkan darah, dan kulitnya akan berubah menjadi ungu dan hitam. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, serang dengan seluruh kekuatanmu. Teriak pria botak itu. Bang! 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 Suara keras itu terus bergema di dalam gua. Untungnya, ada formasi untuk mendukungnya, jika tidak, itu mungkin benar-benar runtuh. Guncangan yang disebabkan oleh tabrakan ki sejati menerangi sekelilingnya. Pria botak dan teman-temannya tahu bahwa dia akan melarikan diri, jadi mereka membawanya ke tempat lain. Pada saat ini, wanita itu hampir dipaksa ke sudut. Dia sudah berada di ujung kekuatannya. Dalam beberapa detik, dia mungkin tidak bisa berdiri. Namun, pada saat ini, guncangan yang disebabkan oleh tabrakan ki sejati menerangi sudut. Mata pria botak itu memadat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia melihat bahwa sebenarnya ada seseorang yang berdiri di sudut. Dia sangat takut hingga merinding. Sebenarnya ada seseorang yang berdiri di sudut dengan ekspresi dingin seperti hantu, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Ada seseorang. Orang di belakang pria botak itu juga menyadarinya. Apa? 5 orang lainnya terkejut, dan salah satu dari mereka mengayunkan sinar pedang ke sudut. Bang! Sinar pedang itu dikalahkan, dan kemudian Yesuan, yang telah bersembunyi untuk waktu yang lama, berjalan keluar dari sudut. Ketujuh orang itu berhenti menyerang dan menatap Yesuan dengan ngeri. Sudut ini tidak terhubung dengan lorong manapun, yang berarti Yesuan telah bersembunyi di sini sejak awal. Ya Tuhan! Ada seseorang yang bersembunyi di sudut, dan mereka bahkan tidak menyadarinya. Apakah orang ini hantu? Ketujuh orang itu semuanya merinding di sekujur tubuh mereka. Tiba-tiba, Swiss. Beberapa sinar cahaya dingin memancar keluar dari sudut, dan kecepatannya melampaui reaksi beberapa orang. His. 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 Beberapa suara renyah menyebar, dan kemudian si botak melihat kepala beberapa saudaranya jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, 4 orang tewas. Tidak baik. Si botak mendengar suara siulan dan buru-buru mengangkat tangannya untuk menghalanginya, tetapi saat berikutnya, matanya melebar, karena ada sosok di depannya, dekat. His. Suara renyah lainnya menyebar, dan si botak melihat ke bawah dan menemukan bahwa pedang panjang tertusuk di dadanya. Jantungnya telah tertusuk. Dan ketika dia jatuh ke belakang, dia melihat kepala 2 saudara terakhirnya perlahan jatuh ke tanah. Plop. 7 orang, 7 mayat. Yesuan memanfaatkan lingkungan yang gelap ini dan menyerang serta membunuh 7 orang tanpa usaha apapun. Namun, setelah 7 mayat itu jatuh ke tanah, suara teredam terdengar dari belakang Yesuan. Dia menoleh karena terkejut dan mendapati bahwa wanita itu juga telah jatuh. Apakah racunnya terlalu dalam? Yesuan bergumam, berjalan mendekat, dan pertama-tama menyingkirkan cincin Qiankun dan senjatanya. Sekarang, dia punya 2 pilihan. 1. Melihat wanita ini berubah menjadi genangan darah. 2. Menyelamatkannya. Setelah beberapa saat berpikir, Yesuan masih merasa bahwa dia harus menyelamatkannya. Karena dia menyukai gadis ini, dan yang terakhir juga memiliki wajah yang tak tertandingi, dia tidak ingin wanita secantik itu mati. Lupakan saja, jadilah orang baik sekali saja. Yesuan memotong pergelangan tangannya, dan darah menyembur keluar dalam sekejap. Dia meneteskan darahnya ke mulut wanita itu. Sekarang dia kebal terhadap kabut racun, dan darahnya adalah penawar racun terbaik. Sedetik kemudian, pergelangan tangannya pulih. Pada saat yang sama, mata wanita itu bergetar, dan kemudian membuka mata mereka. Racun dalam tubuhmu telah didetoksifikasi sementara. Jika kau mengikuti jalan ini, hidupmu tidak akan dalam bahaya. Yesuan berbalik dan menatap wanita itu dengan tampan. Dia berjalan perlahan dan mengumpulkan mayat dan relik dari 7 orang itu. Cincin Qiankunku. Setelah wanita itu bangun, dia menemukan bahwa 2 cincin Qiankun di tangan kiri dan kanannya telah hilang, dan dia langsung bergumam. Aku menyelamatkan hidupmu, dan tidak terlalu berlebihan untuk meminta imbalan. Kau bisa pergi.
Ye Xuan berkata, membersihkan medan perang, lalu pergi. Darahnya memiliki efek detoksifikasi yang baik. Setelah wanita itu meminumnya, racun dalam tubuhnya dibersihkan dalam sekejap mata. Dia mengerutkan kening dan memanjat. Setelah berpikir cepat sejenak, dia mengikutinya. Titik. Cek-cek, aku menghasilkan banyak uang lagi. Setelah pergi, Ye Xuan juga tertawa dalam hatinya. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan 37 naga. Kali ini, dia telah meningkatkan kekuatan 2 naga. Itu sangat keren. Pada saat ini, Ye Xuan, yang sedang berkeliaran, tiba-tiba mengerutkan kening. Dia berbalik dan berteriak ke lorong gelap, "Mengapa kau mengikutiku?" Benar saja, ketika dia selesai berbicara, sesosok berjalan keluar dari bayang-bayang. Kau mengambil cincin Qiankunku. Orang yang mengikuti tentu saja Nona Xie yang baru saja diselamatkan oleh Ye Xuan. Apakah kau pikir cincin Qiankunmu lebih berharga daripada nyawamu? Sekarang kau berbalik dan kembali ke atas. Masih ada waktu. Ye Xuan dengan ramah mengingatkan. Aku punya sesuatu yang sangat penting di cincin Qiankun. Nona Xie menjawab. Hal-hal yang sangat penting. Ye Xuan menenggelamkan pikirannya ke dalam ruang yang melahap, dan kemudian menuangkan kembali hal-hal yang tidak berguna itu ke dalam cincin Qiankun milik wanita itu, berkata, aku mengambil semua yang berharga, dan ini dikembalikan kepadamu. Ada pil detoksifikasi dan senjata di dalamnya. Setelah melemparkan cincin Qiankun kepada wanita itu, dia pergi lagi. Wanita itu meminjam cincin Qiankun dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia mempertimbangkannya sebentar, dan mengikutinya lagi. Aku sudah mengembalikan barang-barang itu kepadamu, mengapa kamu masih mengikutiku? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Ye Xuan merasakan bahwa orang di belakangnya telah menyusul lagi, dan segera berbalik dan berteriak dengan marah. Wanita itu berhenti lagi, lalu berkata, aku telah dipisahkan dari anggota keluargaku. Jika kamu dipisahkan, kembalilah ke tanah dan tunggu saja. Ye Xuan menjawab dengan dingin. Tidak, pil detoksifikasi mereka semua ada padaku. Tanpa pil detoksifikasi, mereka tidak dapat bertahan lama. Jika kamu membawaku untuk menemukan mereka, aku akan memberimu hadiah. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Ketika mereka kehabisan pil detoksifikasi, bukankah mereka akan naik untuk menemukanmu? Lagi pula, kamu tidak mati, bukankah kamu akan pergi untuk menemukannya sendiri? Ye Xuan bertanya lagi. Tidak banyak harta karun alam di lapisan kabut beracun ini. Jika kamu kembali, itu akan membuang banyak waktu. Kamu harus segera turun ke lapisan ketiga untuk bersaing dengan kekuatan lain untuk mendapatkan buah 7 warna. Wanita itu ragu sejenak dan menjawab. Lapisan ketiga. Buah 7 warna. Mendengar ini, mata Ye Xuan menyipit. Sepertinya keluarga Xie harus tahu sesuatu. Bab 375 Serangan Diam-Diam. Aku bisa membantumu menemukan seseorang, tetapi harganya tidak murah. Ye Xuan menyipitkan matanya dan berkata. Berapa banyak yang kau inginkan? Wanita itu bertanya. Aku menginginkan mayat binatang suci, 100 mayat binatang suci dengan kekuatan 50 naga. Tentu saja, jumlah binatang suci dengan alam yang lebih tinggi bisa lebih sedikit. Ye Xuan langsung mengajukan penawaran. Mayat binatang suci. Permintaan ini, tetapi sulit bagi wanita itu dan mengejutkannya. Tidak apa-apa, mengapa kau menginginkan mayat binatang suci? Aku khawatir tidak ada yang memiliki 100 mayat binatang suci dengan kekuatan 50 naga, tetapi mungkin ada mayat lebih dari 50 naga. Ayahku memiliki beberapa mayat lebih dari 50 naga, untuk apa kau menginginkan ini? Wanita itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa selama kau memilikinya. Mengenai mengapa aku menginginkannya, aku tidak perlu memberitahumu. Selain itu, aku punya syarat lain, katakan padaku apa yang ada di lantai 3. Ye Xuan berkata dengan dingin. Wanita itu berhenti lagi dan berkata, tidak apa-apa untuk memberitahumu. Jauh sebelum kami datang, kami, pasukan besar, mendapat berita bahwa pohon harta karun 7 warna berada di lantai 3 perkebunan ini, dan ada banyak bahaya di jalan. Bahkan tuan dari 50 naga bisa mati. Karena kamu tahu, tidakkah kamu menyiapkan lebih banyak pil detoksifikasi? Ye Xuan bertanya dengan heran. Bukankah pria misterius itu memberitahu kita bahwa lantai 2 adalah lapisan kabut beracun? Wanita itu menjawab. Apakah menggunakan orang-orang ini untuk membuka jalan dan melemahkan kekuatan dengan cara itu? Hati Ye Xuan tenggelam. Tampaknya pria misterius berpakaian putih itu tidak memiliki niat baik.
Terlebih lagi, bahkan tuan dari 50 naga bisa mati. Ini bukan bahaya biasa. Namun, semakin berbahaya tempatnya, semakin besar hadiahnya. Ceritakan padaku tentang tuan dari perjalanan ini. Ye Xuan melanjutkan. Namaku Xie Yu, putri Xie Hai dari keluarga Xie. Kali ini, 3 orang ahli dengan kekuatan 50 naga datang ke keluarga Xieku. Selain itu, ada 3 sekte dengan ahli dengan kekuatan 50 naga, yang jumlahnya tepat 9 orang. Jawab wanita itu. 3 orang, ditambah 9 orang, artinya, ada 12 orang ahli dengan kekuatan 50 naga. Perjalanan ini memang sangat tidak biasa. Keluarga Xiemu, benar-benar dapat bersaing dengan sekte-sekte lain. Ye Xuan berkata dengan heran. Ya, keluarga Xieku adalah keluarga paling kuat di daerah ini, dan kami bersaing dengan 3 sekte besar lainnya. Xie Yu mengangguk. Kalau begitu, bagaimana kau bisa terpisah dari yang lain? Seseorang bertanya lagi. Xie Yu menjawab, ketika aku turun, aku bertemu dengan sekte Feng Huo dari 3 sekte besar. Mendengar ini, Ye Xuan juga mengerti bahwa itu disebabkan oleh pertempuran antara kedua kekuatan itu. Baiklah, aku bisa mengantarmu. Mengenai apakah kau dapat menemukan keluarga Xie, itu tergantung pada keberuntungan. Jika kau benar-benar menemukan mereka, aku harap kau tidak memalingkan wajahmu kepadaku. Mata Ye Xuan berkilat dengan niat membunuh. Meskipun dia menyelamatkan Xie Yu, bukan berarti dia tidak akan membunuh wanita. Dia membuat kesepakatan ini dengan Xie Yu karena dia hanya bisa menggunakan amarah Raja Binatang sekali lagi. Kali ini, dia menginginkan 100 mayat binatang suci dengan 40 kekuatan naga, dan kali berikutnya mungkin 50 naga, jadi dia harus bersiap terlebih dahulu. Jika berhasil, maka dia akan dapat menggunakan amarah Raja Binatang 2 kali dalam operasi ini, yang merupakan hal yang sangat penting. Alasan mengapa Xie Yu pergi ke Ye Xuan adalah karena dia telah bertemu dengan seorang Master Sekte Feng Huo sebelumnya dan bertempur dalam pertempuran besar. Kemudian dia bertemu dengan 7 orang itu lagi. Dia banyak terluka dan ki internalnya menipis, jadi dia ingin mencari pengawal untuk berjaga-jaga. Meskipun dia tidak mengenal Ye Xuan, dia tetap menyelamatkan hidupnya. Dia tidak memanfaatkan kemalangan orang lain. Dia adalah orang yang berprinsip, jadi dia pergi ke Ye Xuan. Setelah keduanya mencapai kesepakatan, mereka mulai bergerak cepat untuk menemukan keberadaan keluarga Xie. Apakah darah yang kamu berikan padaku untuk diminum tadi adalah darahmu? Xie Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya selama pencarian. Ya, aku kebal terhadap semua racun. Kabut racun ini tidak berpengaruh padaku. Ye Xuan menjawab dengan santai. Xie Yu tiba-tiba menyadari bahwa tidak mengherankan jika Ye Xuan tidak meminum pil detoksifikasi di sepanjang jalan. Ternyata seperti ini. Lantai kedua gua ini penuh dengan kabut beracun. Jika tidak ada cukup pil detoksifikasi tingkat lanjut, aku khawatir aku akan mati di sini. Selain itu, semakin dalam kamu masuk, semakin berbahaya. Sekarang, Ye Xuan telah melihat banyak makhluk beracun, kalajengking beracun, kelabang beracun, dan ular beracun. Mereka semua bersembunyi di sudut-sudut gelap, menunggu kesempatan untuk menyerang para prajurit yang lewat. Jika Xie Yu turun sendirian, dia mungkin mati di tengah jalan. Namun, Ye Xuan memiliki kemampuan untuk merasakan apapun yang hidup, bahkan jika itu diam dan tidak mengerti. Lagi pula, selain darah Zubat, dia juga memiliki darah Raja Binatang. Untungnya, makhluk-makhluk beracun ini juga cukup kuat, semuanya lebih dari 30 naga, dan jiwa binatang suci mereka merupakan banyak pengalaman bagi Ye Xuan. Sayangnya, dia tidak berani mengambil risiko rumput beracun di jalan, jadi dia hanya bisa lewat dengan tergesa-gesa. Ye Xuan menuntun Xie Yu dan berjalan turun. Setelah berjalan sekitar 2000 meter, dia akhirnya mendengar sedikit gerakan. Meskipun ada banyak suara pertempuran sebelumnya, mereka jauh, tetapi kali ini, mereka berada di dekatnya. Tunggu sebentar. Xie Yu di belakangnya tiba-tiba memanggil Ye Xuan. Apa? Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini bukan orang-orang keluarga Xieku, tetapi keluarga yang di bawah sekte Feng Huo. Xie Yu menjelaskan. Oh. Ye Xuan sedikit terkejut, tetapi dia tidak punya niat untuk bergerak maju. Dia berbalik dan bertanya, seberapa kuat keluarga yang? Pemimpin memiliki kekuatan 42 naga, dan sisanya antara 38 dan 40 naga. Xie Yu menjawab. Tetapi ketika kita turun, hanya ada satu jalan, dan pihak lain telah menghalanginya. Apakah kamu ingin menunggu mereka pergi, atau? Ye Xuan mencoba bertanya.
Xie Yu ragu-ragu. Dia memperkirakan bahwa tim keluarga Xie seharusnya sudah turun. Jika mereka tidak bergegas, keluarga Xie akan berada dalam bahaya. Jika kamu membantuku menghentikan Master 42 Naga, aku bisa menyingkirkan yang lainnya. Tentu saja, jika kamu ingin menunggu, kamu bisa, karena keluarga Xie-mu mungkin bertemu orang lain di jalan, dan kamu tidak akan kekurangan pil detoksifikasi saat itu. Ye Xuan memutuskan untuk menyerahkan pilihan itu kepada Xie Yu. Apakah kamu yakin? Xie Yu bertanya dengan suara rendah. Ada 8 orang di sana. Jika aku menyerang secara tiba-tiba, aku hanya butuh 3 detik untuk membunuh 7 lainnya. Ye Xuan berkata perlahan. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan 37 naga, jika keterampilan bela dirinya tidak diperhitungkan, dia dapat bersaing dengan Master 45 naga dalam hal kecepatan. Jika dia menggunakan amarah Raja Binatang Buas, bahkan penguasa 55 naga pun bisa bertarung. Kalau begitu aku akan menghentikan pemimpinnya untukmu. Xie Yu mengangguk. Kalau begitu kau ikuti aku, jangan bersuara, aku akan menyerang diam-diam terlebih dahulu. Ye Xuan berkata, dan terus masuk lebih dalam. Mereka hanya berjarak beberapa puluh meter dari tim keluarga Yang. Selama mereka berhati-hati, mereka masih bisa menyerang diam-diam dengan sukses. Ye Xuan paling benci diserang diam-diam, tetapi dia tidak punya pantangan untuk menyerang orang lain secara diam-diam. Selama serangan diam-diam berhasil, jumlah lawan bisa langsung berkurang, yang sangat menguntungkan bagi mereka.